Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf yang pertama karena terlambat, karena ini kita hidup di zaman yang penuh dengan paradoks. Lebih banyak jalan tapi lebih sedikit perjalanan. Lebih banyak teman di media sosial tapi lebih sedikit teman untuk bicara. Jadi kadang-kadang salah satu penyakit orang kalau dari Jogja atau dari daerah lain pindah ke Jakarta adalah dia sering mengagetkan orang tua. Karena orang tua itu kan karena tinggal di Jogja punya kebiasaan silaturahim. Orang tua saya sangat suka silaturahim. Jadi saudara yang sangat jauh pun disilaturahimin. Teman SD itu yang ada 40-an itu dihafalnya semua dan dikunjungi satu-satu rumahnya. Jadi kalau dia ke Jakarta itu sering kalau ke Jakarta sering shock dengan perilaku keluarganya yang sudah pindah ke Jakarta. Jadi kalau sudah pindah ke Jakarta itu biasanya kemudian jadi sulit untuk dijangkau. Jadi dari segi jarak sebenarnya dekat dengan Jakarta itu, tetapi kita melihat ada perilaku yang berbeda, di mana orang-orang kemudian kelihatan sulit sekali untuk meluangkan waktu bersilaturahim. Macetlah jadwal kehidupan masyarakat modern yang sangat ketat, gitu, berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbit. Jadi tidak pernah melihat matahari kecuali di dalam kantornya. Nah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga di dunia yang penuh paradoks seperti itu kita masih mampu berpikir dan berinteraksi dengan jernih, seperti dulu bukunya Mas Fauzi yang mencari ketenangan di tengah kesibukan. Saya kira buku yang sangat penting untuk dibaca kalau kita di Jakarta ini. Kenapa? Karena Fatihullah rahmatullah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di dalam sebuah persimpangan sejarah yang penting. Seperti juga dulu awal abad 20, kita, seluruh umat manusia dan kaum muslimin itu berada di sebuah persimpangan sejarah yang penting. Saya akan kembali melihat persimpangan kita hari ini, tapi sebelumnya saya ingin mengajak kita melihat kembali apa yang terjadi pada awal abad 20 itu. Jadi di awal abad 20 itu ada seorang ilmuwan dari Harvard, Lothrop Stoddard. Dia seorang supremasis kulit putih. Ini kayak kalau sekarang diwakili oleh Donald Trump, supremasis kulit putih. Orang kulit putih itu paling superior. Dia waktu itu sedang populer-populernya teori evolusi Darwin. Kulit putih adalah puncak dari evolusi manusia. Dan tidak cuma secara biologis manusia itu berkembang, masyarakat juga berkembang. Dari masyarakat yang paling primitif, yang paling tradisional menjadi masyarakat yang paling modern, paling maju. Maka menjadi hak bagi bangsa kulit putih untuk memimpin bangsa-bangsa di seluruh dunia. Maka mereka berbeda dari kita. Kalau kita sekarang bicara tentang kolonialisme, bicara tentang imperialisme, itu kita membayangkan sebuah monster yang jahat. Tapi bagi orang-orang Inggris, orang-orang Belanda, orang-orang Amerika misalnya, kajian tentang imperialisme, kajian tentang kolonialisme itu tidak selalu mengantarkan mereka pada wajah kolonialisme yang jahat. Ini mereka mengenal istilah civilizing mission. Kolonialisme, imperialisme itu adalah misi untuk memberadabkan. Orang-orang itu nggak beradab di seluruh dunia. Makanya kalau mereka datang ke suatu daerah, mereka menyebutnya sebagai terra nullius, tanah kosong, tidak ada raja di situ. Ketika datang langsung dibagi di antara raja-raja Eropa. Jadi mereka melihat penjajahan dengan kacamata yang positif.
Maka kemarin agak ramai ketika perayaan di Belanda, perayaan ulang tahun Ratu atau perayaan Hari Nasionalnya Belanda, mereka mengarak kereta, yang di dalam kereta itu digambarkan masa jayanya Belanda. Masa jayanya Belanda itu ya kira-kira masa penjajahan kita, ya. Karena digambarnya ada ratu, terus ada budak-budak warnanya kulit sawo matang, gitu ya, mirip kita ini sedang menjalankan perintah, dan itu dipamerkan sebagai bagian dari sejarah kejayaan Belanda. Nah, kemarin pemerintah Indonesia melihat, tapi saya tidak tahu apakah memberikan nota keberatan atau tidak. Tapi jadi pada masa itu orang-orang seperti Stoddard ini dan white supremacist lainnya, kalau sekarang kan kayak agak out of fashion, Donald Trump ya jadi tertawaan, walaupun dia menang di 7 negara bagian. Dia menang loh di 7 negara bagian di Amerika. Jadi ada kemungkinan juga Clinton ini juga menang di 7 negara bagian. Jadi ada kemungkinan juga mungkin nanti calonnya Trump. Semoga tidak, walaupun nggak terlalu ngaruh juga sih, tapi agak parah juga kalau Trump. Anyway, itu out of topic. Nah, kembali lagi. Jadi waktu itu kalau sekarang jadi agak aneh, walaupun tetap populer juga. Waktu itu adalah pemikiran yang dominan, gitu ya. Karena tidak ada yang melihat alternatif yang lain. Maka si Stoddard ini orang yang memiliki posisi penting di Harvard. Waktu itu kolonialisme masih sehat walafiat. Sistem politik kolonial itu masih sehat walafiat, masih kuat sekali. Tahun 20-an, awal abad 20 itu belum ada tanda-tanda keruntuhan. Mulai muncul gerakan-gerakan nasionalis, tapi orang masih belum berpikir bahwa ada perubahan besar yang dapat menggantikan ini semua. Tapi kemudian Stoddard menulis sebuah buku yang nanti akan diterjemahkan atas perintah Presiden Soekarno pada peringatan Maulid Nabi tahun 1963 kalau tidak salah. Judulnya diterjemahkan menjadi Dunia Baru Islam. Buku aslinya The New World of Islam. Nah, pada buku itu Stoddard, ini seorang supremasis kulit putih, mengatakan bahwa memberikan kabar buruk, memberikan alarm bagi peradaban yang dipimpin oleh bangsa-bangsa kulit putih ini. Jadi dia menyebutkan bahwa 200 juta umat Islam dari Turkestan sampai Kongo, dari Maroko sampai ke Tiongkok ini sedang digerakkan oleh aspirasi baru, oleh cita-cita baru, dan seluruh umat manusia akan segera merasakan akibatnya. Jadi pada awal abad 20 ini Stoddard merasakan bahwa apa yang menjadi warna dunia, apa yang membentuk dunia, sistem politik kolonial ini akan segera runtuh. Dan kemudian kita akan menyaksikan bahwa nanti pada tahun 1940-an kita melihat bangsa-bangsa Asia Afrika, yang kebanyakan adalah bangsa-bangsa Muslim, itu kemudian mampu membebaskan diri dari pengaruh kolonialisme, dari kontrol politik melalui penjajahan. Tapi satu hal yang menarik adalah perubahan-perubahan ini tentu tidak muncul tiba-tiba. Ada banyak hal yang berubah di sana. Ada banyak faktor yang menciptakan perubahan di sana. Salah satu faktornya ada global shift di dalam kekuatan internasional. Inggris mengalami kemunduran, dan Amerika Serikat meningkat sebagai kekuatan baru yang muncul. Ini menciptakan instabilitas di dalam sistem internasional. Karena Inggris tidak lagi mampu menopang sistem internasional. Waktu itu kita mengenal ada yang namanya gold standard. Jadi mata uang semuanya distandarkan dengan emas. Dan ini yang memimpin adalah Inggris. Jadi tingkat suku bunga semua bank di seluruh dunia harus mengikuti Inggris. Tapi akibatnya Inggris harus menanggung beban kalau defisit perdagangan dan tidak bisa menaik turunkan nilai uang untuk kepentingannya. Tapi kemudian karena Inggris defisit terus, dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan beban dari rezim moneter internasional ini, sehingga kemudian
dilepas oleh Inggris, tapi Amerika Serikat waktu itu masih isolasionis, dia tidak mau ambil, maka terjadilah keruntuhan di dalam sistem keuangan internasional, sistem ekonomi internasional, yang nanti akan segera memunculkan depresi besar, yang nanti akan memunculkan proteksionisme, yang nanti kemudian akan memunculkan konflik besar yang kita kenal sebagai Perang Dunia, yang nanti akan menjadi awal bagi keruntuhan kolonialisme dari sisi si penjajahnya sendiri. Kemudian yang kedua, ada perubahan di negara-negara jajahan ini. Kolonialisme itu tidak cuma ditopang oleh senjata, tapi dia lebih besar ditopang oleh apa yang ada di dalam kepala. Maka Pangkas Mishra ini menuliskan bahwa yang melahirkan dunia baru itu bukan perang dunia tadi. Ya, perang dunia tadi adalah salah satu faktor struktural yang memungkinkan itu. Tetapi yang lebih besar adalah bagaimana kepala bangsa-bangsa Asia Afrika ini berubah. Karena kolonialisme pada waktu itu bisa bertahan lama, tidak cuma karena mereka punya senjata lebih canggih, tapi karena bangsa-bangsa terjajah ini menerima takdir mereka, menerima nasib mereka sebagai bangsa yang memang patut untuk ditaklukkan. Tidak mungkin mengalahkan bangsa-bangsa Eropa, tidak mungkin menaklukkan Inggris yang kerajaannya tidak pernah mengalami malam gitu ya, karena tidak pernah menyaksikan matahari tenggelam, karena dari timur ke barat semuanya dijajah Inggris. Jadi matahari itu selalu ada. Kalau ada daerah yang mataharinya terbenam, masih ada jajahan Inggris yang matahari itu baru terbit. Jadi dari 200-an negara yang ada hari ini, cuma ada 22 negara yang belum pernah dijajah oleh Inggris. Jadi dosanya banyak juga. Nah, ini kembali lagi, begitu kemudian cara berpikir itu diubah, maka fondasi paling dasar dari kolonialisme ini kemudian goyah, dan ini bertemu dengan kekacauan di Eropa, pergeseran kekuatan di Eropa, dan memunculkan tatanan dunia baru. Tapi ini kemudian belum berakhir. Negara-negara Muslim yang merdeka kemudian berada pada persimpangan yang penting pasca Perang Dunia Kedua. Muncul blok Barat dan blok Timur, muncul persaingan antara pendukung Amerika dengan pendukung Soviet. Terjadi kompetisi ideologi di berbagai belahan dunia, termasuk di dunia Islam. Tapi saya singkat saja, saya cuma ingin membandingkan apa yang terjadi pada awal abad 20 itu dengan apa yang kita hadapi sekarang. Awal abad 20, di mana sistem internasional yang dipandang tidak berubah, yang dipandang merupakan keharusan dari evolusi manusia, gitu ya, dari supremasi bangsa-bangsa Eropa, sehingga tidak mungkin berubah, ternyata bisa berubah dengan sangat cepat. Meskipun tidak tuntas juga pemerdekaannya, tetapi hari ini kita juga menyaksikan hal yang sama. Pertama, kita sedang menyaksikan pergeseran di dalam kekuatan internasional. Amerika Serikat masih merupakan negara utama yang memiliki kekuatan luar biasa besar, kekuatan superpower yang bisa memproyeksikan kekuatan ke seluruh dunia. Tapi pada saat yang bersamaan kita menyaksikan bahwa distribusi kekuatannya mulai bergeser. Kita menyaksikan ada banyak kekuatan baru yang muncul di seluruh dunia. Ada Tiongkok yang dekat dengan kita secara geografis, ada India di Samudra Hindia, ada Rusia kembali muncul, ada Turki di Timur Tengah, ada Brazil di Amerika Latin. Jadi kita menyaksikan ada pergeseran di dalam distribusi kekuatan internasional yang pasti akan memberikan konsekuensi pada sistem internasional. Kita menyaksikan misalnya sekarang mulai muncul kompromi-kompromi di berbagai arsitektur internasional, seperti misalnya IMF kemarin memasukkan yuan, memasukkan renminbi sebagai salah satu mata uang di currency basketnya, atau China membuat AIIB dan seterusnya. Nah, ini faktor eksternal. Faktor yang kedua, ada satu kecenderungan demografis yang penting. Seluruh dunia hari ini sedang berjalan menuju apa yang disebut sebagai tsunami perak, the silver tsunami. Karena secara demografis dunia kita mengalami penuaan, ini terutama di
negara-negara maju. Jepang itu tahun 2050 nanti, pertengahan abad 21 nanti, akan memiliki jumlah orang yang berusia di atas 60 tahun lebih besar daripada jumlah penduduk yang lain, karena pada nggak mau punya anak. Makanya kalau teman-teman pada mau ke Jepang, jangan lupa produksi anak di sana. Orang Jepang ini sampai kehilangan pemerintah ini sampai kehilangan cara untuk mendorong pertumbuhan penduduk, sampai mereka memberikan insentif yang cukup besar untuk orang-orang yang melahirkan. Jadi ada kebetulan waktu di Kyoto memproduksi satu, itu mendapatkan lumayan 430 ribu yen, itu sekitar 45 juta rupiah untuk menghasilkan bayi. Kenapa? Karena kalau kondisi demografisnya demikian, ekonominya akan kolaps. Kenapa mereka mengalami kondisi yang demikian? Karena perubahan sosial yang sangat cepat. Jepang itu habis kalah perang sampai mereka makan akar, sampai kita kenal sebagai wasabi, itu kan sebenarnya akar, karena itu yang dimakan oleh orang-orang susah gitu ya. Tapi kemudian dengan cepat tumbuh, muncul kota-kota baru. Kalau ke Jepang kita kenal ada Toyotashi, ini kota yang dijadikan basis industri Toyota. Ini mereka tercerabut dari akarnya. Jadi mereka pergi dari desa-desa, bekerja di kota, di pabrik, langsung bekerja seperti mesin dan kehilangan banyak ikatan sosial. Jadi, maka pertumbuhan ekonomi cepat, tetapi muncul banyak masalah-masalah sosial yang besar. Salah satunya tadi demografi yang bermasalah karena banyak yang tidak mau berkeluarga gitu ya. Tingkat bunuh diri yang tinggi, termasuk Korea. Hal yang sama juga dialami oleh negara Asia lain yang mengalami pertumbuhan dengan sangat cepat, sehingga tercerabut dari akar sosialnya dengan sangat cepat. Nah, ini hal-hal yang lazim terjadi di negara-negara maju. Jadi penuaan. Sementara dunia Islam ini tidak hanya dunia Islam, kaum muslimin adalah komunitas yang tumbuh paling pesat secara jumlah gitu ya. Jadi tahun 90 itu kalau Anda keliling dunia, 1 dari 5 orang di seluruh dunia itu muslim. Tapi kalau hari ini Anda jalan-jalan, kira-kira 1 dari 4 orang yang Anda temui itu muslim. Ini pertambahan yang signifikan. Jadi jumlah muslim itu tumbuh dengan pesat gitu. Kita belum bicara kualitas, tapi kita bicara kuantitas dulu karena kita sedang bicara soal demografis. Tapi tidak cuma bahwa jumlah penduduknya itu tumbuh dengan relatif lebih cepat dibanding yang lain, tapi kalau kita lihat lagi dalam segmen penduduknya itu yang usianya muda, itu pertumbuhannya lebih cepat lagi dibandingkan yang lain. Jadi kaum muslim ini tidak cuma tumbuh dengan cepat, tetapi struktur demografinya juga struktur demografi anak muda. Jadi isinya anak-anak muda. Tentu ini menjadi peluang, tapi sekaligus juga tantangan. Ini peluang karena dengan demikian ada anak-anak muda yang bisa menciptakan banyak hal baru, melakukan inovasi, menjadi model bagi kebangkitan kaum muslimin. Pada saat yang bersamaan tentu kalau yang muda dan banyak ini kualitasnya kurang, justru akan menjadi masalah bagi umat Islam. Tapi ini kemudian cocok dengan apa yang sedang dihadapi oleh negara-negara maju hari ini misalnya. Mereka butuh orang, mereka tidak punya orang. Teknologi berkembang semakin cepat, tetapi mereka tidak punya orang untuk mengembangkannya atau untuk memanfaatkannya. Maka sekarang kalau teman-teman memperhatikan, beasiswa ke negara-negara maju itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena mereka memang butuh, bukan karena mereka baik, tapi karena mereka memang butuh Anda secara demografis. Tidak ada orang-orang Indonesia yang ada di negara-negara maju, di Jepang, di Korea, di Eropa, di Amerika Serikat sekarang, banyak yang tidak boleh pulang untuk ke Indonesia. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang menggantikan mereka juga gitu ya, untuk melanjutkan apa yang sedang mereka lakukan di sana. Jadi kita melihat bahwa ini kecenderungan penting yang harus menjadi perhatian kita. Jangan-jangan Roma tidak ditaklukkan oleh pasukan, tapi Roma ditaklukkan oleh
keharusan demografis bangsa-bangsa Barat, bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa ini untuk memasukkan orang-orang dari luar, yang itu kebanyakan adalah kaum muslimin. Jadi kita menyaksikan pertumbuhan yang pesat Islam di berbagai wilayah yang muslim adalah minoritas. Ini keharusan demografis. Jerman misalnya, kenapa dia menerima pengungsi? Bukan cuma karena dia relatif lebih terbuka secara sosial, tapi karena memang dia membutuhkan pengungsi-pengungsi itu. Karena dia membutuhkan tenaga kerja yang bisa disediakan melalui keberadaan para pengungsi itu. Jadi ada tekanan demografis juga yang mengharuskan perpindahan ini. Nah, ini satu kecenderungan penting juga yang kemudian harus dilihat. Jadi pertama ada pergeseran kekuatan di dalam struktur internasional. Kedua ada perubahan demografis di seluruh dunia. Yang ketiga, tadi pergeseran kekuatan ini adalah pergeseran kekuatan yang memberikan peluang bagi negara-negara Islam. Kenapa? Karena kekuatan-kekuatan yang baru muncul ini sama seperti ketika kaum muslimin ini ada menjadi orang-orang yang sedang berada di puncak kejayaannya. Waktu itu Samudra Hindia itu dikenal sebagai samudranya Islam. Kenapa? Karena di situ isinya negeri-negeri kaum muslimin. Dan kalau kita lihat sekarang, ada dua samudra yang sangat penting hari ini di seluruh dunia, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalau abad 20 itu ditentukan daratan, abad 21 nanti akan ditentukan oleh lautan, itu Pasifik dan Hindia. Dan Indonesia ada di antara dua samudra itu. Jadi, Fatihillah rahimahullah, saya kira dengan melihat kondisi yang demikian, penting bagi kita untuk terus memantau apa yang terjadi di sekeliling kita, di seluruh dunia, dan memantau apa yang terjadi di dekat kita, karena barangkali sejarah akan kembali mengulurkan tangan perubahan kepada kita atas izin Allah, seperti dulu awal abad 20 dengan penuh kejutan membalik penjajahan yang ratusan tahun terjadi menjadi kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Ada celah sejarah yang mungkin timbul di sana. Masalahnya adalah apakah peran yang bisa kita mainkan. Masalahnya apakah kita menjadi orang-orang yang di dalam celah sejarah ini mampu membawa umat Islam kembali kepada keadaan yang baik, atau kemudian kita melupakan dan meninggalkan peluang untuk bangkit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga kita tidak mengulang apa yang disampaikan oleh seorang sejarawan tentang sejarah Indonesia. Dia mengomentari sejarah Indonesia sebagai history of missed opportunities, sejarah tentang kesempatan-kesempatan yang terlewatkan. Jadi umat Islam ini sekarang sedang di dalam kondisi yang sangat menguntungkan secara demografis, secara geografis, maupun di dalam konteks politik internasional. Meskipun kita melihat ada banyak masalah, tentu saja Suriah, diktator-diktator dan seterusnya, tapi kita harus ingat bahwa semua perubahan itu pasti diawali dengan gejolak-gejolak yang menyakitkan. Perang-perang itu muncul dalam kehidupan internasional, salah satunya karena pergeseran-pergeseran peta kekuatan. Jadi apa yang sedang terjadi hari ini barangkali mengisyaratkan bahwa perubahan besar ini akan terjadi. Masalahnya kemudian apakah kita mampu memanfaatkan peluang perubahan besar itu untuk menciptakan keadaan yang lebih baik atau tidak? Atau jangan-jangan kita kembali melewatkan kesempatan ini dan kita kembali menciptakan sejarah tentang kesempatan yang terlewatkan. Semoga tidak, insya Allah tidak. Dengan izin Allah, insya Allah kita akan bekerja keras memanfaatkan yang untuk kebaikan. Billahi fi sabilil haq, bersama Allah di jalan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikmah TV, media referensi Islam, dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.